Perkenalkan, nama saya Nizi Ayandari, jurusan PGSD, Pokjar Arga Makmur, Tuton Pak Yode Arliando. Di sini kita akan mengenal bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sama seperti manusia, tumbuhan juga punya bagian-bagian tertentu loh. Bagian-bagian tumbuhan tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Yuk, simak selengkapnya di video ini. Tumbuhan bernapas lewat apa sih? Perasaan tumbuhan gak punya mulut. Terus makannya gimana ya? Anak-anak, apa kamu pernah berpikir seperti itu? Pada dasarnya tumbuhan itu sama seperti kita loh. Tumbuhan merupakan makhluk hidup, jadi tentu saja tumbuhan punya hidung, punya mulut untuk bernapas dan makan. Tidak hanya itu saja, tumbuhan juga memiliki bagian-bagian lain yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di video kali ini akan dijelaskan mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Apa saja ya? Umumnya bagian-bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, biji, dan buah. Yuk kali ini kita bahas satu persatu. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang letaknya bisa di dalam tanah atau di luar tanah. Tapi kebanyakan akar tumbuh letaknya di dalam tanah ya. Akar berfungsi untuk menopang tubuh tumbuhan agar dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Jadi, bisa dibilang akar ini layaknya mulut pada manusia ya. Karena dari akar inilah tumbuhan bisa makan. Oh iya, akar tumbuhan terdiri dari dua jenis loh, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Kita lanjut ke bagian tumbuhan berikutnya, yaitu batang. Batang adalah tempat tumbuhnya cabang atau ranting. Batang tumbuhan letaknya di atas tanah. Fungsi batang yaitu mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun, serta sebagai tempat cadangan makanan. Selanjutnya daun. Daun memiliki fungsi yang sangat penting bagi tumbuhan loh, yaitu sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Nah, apakah kamu tahu apa itu fotosintesis? Simpelnya, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan menggunakan bantuan sinar matahari. Oh iya, daun juga memiliki bentuk yang bermacam-macam. Ada yang menyirip, sejajar, melengkung, ataupun menjari. Selanjutnya, bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Nah, proses perkembangbiakan ini biasa disebut sebagai penyerbukan ya. Tujuannya untuk menghasilkan buah. Bunga terdiri dari beberapa bagian, yaitu tangkai bunga untuk menghubungkan bunga dengan batang, kelopak untuk melindungi kuncup ketika bunga sedang berkembang, mahkota untuk membantu proses penyerbukan dengan cara mengundang serangga agar hinggap dan menghisap nektar. Benang sari yaitu alat perkembangbiakan jantan, putik yaitu alat perkembangbiakan betina.
Seperti yang sudah disebutkan di poin sebelumnya, buah adalah hasil perkembangbiakan tumbuhan. Pada buah terdapat biji tanaman yang diselimuti oleh daging buah. Buah berfungsi sebagai tempat cadangan makanan serta melindungi biji. Buah yang masak atau matang juga bisa dipetik untuk dikonsumsi ya. Bunga yang mengandung banyak vitamin dan serat yang bagus untuk tubuh kita. Coba deh, anak-anak yang di rumah, sebutkan apa buah kesukaan kamu. Kita masuk ke bagian tumbuhan yang terakhir, yaitu biji. Biji adalah cikal bakal tanaman baru, artinya semua tanaman bisa tumbuh dari biji. Berdasarkan jumlah kepingannya, biji dibedakan menjadi dua jenis, yaitu biji berkeping satu atau monokotil dan biji berkeping dua atau dikotil. Secara umum, kamu bisa membedakan mana tumbuhan monokotil dan mana tumbuhan dikotil. Karena di antara keduanya punya ciri-ciri yang spesifik, mulai dari bentuk akar, batang, daun, bunga, hingga buah. Contoh tumbuhan monokotil: jagung, padi, kelapa, nanas, kangkung, jahe, kunyit, dan sebagainya. Contoh tumbuhan dikotil: mangga, pepaya, belimbing, cabai, tomat, sirih, kacang-kacangan, dan sebagainya. Sekarang kamu sudah tahu ya kalau tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kamu juga sudah tahu masing-masing fungsi bagian tumbuhan. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kamu ya. Dadah.